Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hadori dengan NIM 23811300179, salah satu mahasiswa PAI PJJ UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, dengan dosen pengampu Ahmad Otong Bustami LC MAG, yang akan menyampaikan sebuah pembahasan tentang taharah dan salat dalam video singkat kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang taharah, di mana taharah dan salat merupakan dua aspek fundamental dalam ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Taharah berfungsi sebagai syarat sah pelaksanaan salat, sedangkan salat merupakan ibadah pokok yang menjadi tiang agama. Pemahaman yang benar mengenai taharah dan salat sangat penting agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Pada kesempatan kali ini saya buatkan sebuah penjelasan tentang taharah dan salat agar bisa menambah pemahaman dan pengetahuan. Oleh karena itu, video ini dibuat untuk mengidentifikasi taharah dan salat berdasarkan aspek-aspek pentingnya secara sistematis. Di dalam pembahasan ini yang akan dibahas adalah apa yang dimaksud dengan taharah dalam Islam. Apa saja aspek-aspek taharah yang perlu diidentifikasi, apa yang dimaksud dengan salat, apa saja aspek-aspek salat yang perlu diidentifikasi. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi pengertian dan konsep dasar taharah, dan juga mengidentifikasi aspek-aspek taharah dalam pelaksanaan ibadah, mengidentifikasi pengertian dan konsep dasar salat, serta mengidentifikasi aspek-aspek salat secara sistematis. Oke, kita mulai dari pembahasan taharah, di mana taharah ini merupakan sebuah ibadah yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghtasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menegaskan kewajiban bersuci atau wudu dalam hal ini sebagai syarat sah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidaklah salat salah satu kalian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika hadas hingga berwudu. Pengertian taharah. Taharah secara bahasa bersih atau suci. Secara istilah, taharah adalah usaha untuk menghilangkan hadas dan najis agar seseorang dapat melaksanakan ibadah tertentu, terutama salat, sesuai dengan syariat Islam. Adapun macam-macam taharah, taharah itu dapat diidentifikasi menjadi beberapa macam, yaitu bersuci dari hadas yang meliputi hadas kecil dan hadas besar, bersuci dari najis, yaitu membersihkan benda, badan atau pakaian dari najis, dan yang lainnya. Alat dan media untuk taharah. Alat utama untuk taharah adalah air yang suci dan mensucikan. Selain air, terdapat media lain seperti debu yang digunakan dalam tayamum apabila tidak tersedia air atau terdapat halangan untuk menggunakan air. Bentuk-bentuk taharah. Bentuk taharah yang dapat diidentifikasi antara lain adalah wudu. Kemudian di mana wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar,
tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib dalam kondisi tertentu, dan juga yang lainnya. Kemudian syarat dan rukun taharah. Taharah memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kita agar pelaksanaan itu sah. Misalnya menggunakan air yang suci, niat serta melakukan urutan anggota badan tertentu pada wudhu dan mandi wajib. Itu adalah bagian dari pembahasan singkat daripada taharah. Kemudian kita akan bahas tentang masalah sholat. Sholat ini merupakan ibadah yang ada dasar Al-Quran dan hadisnya juga. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Quran surah An-Nisa ayat 103. Ayat ini menunjukkan bahwa salat merupakan ibadah wajib dengan ketentuan waktu tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Yang artinya adalah salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama. Pengertian salat, di mana salat ini secara bahasa itu bermakna doa. Secara istilah, salat adalah rangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun kedudukan salat dalam Islam, salat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim, fardhu ain, yang telah memenuhi syarat. Salat menjadi tolok ukur amal perbuatan dan ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Syarat sah salat. Salat itu sah apabila memenuhi syarat. Pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Salat pada waktu yang sudah ditentukan, yakni masuk pada waktu salat, mengetahui tata cara salat, bagaimana salat yang benar. Itu adalah syarat daripada sahnya salat. Kemudian rukun-rukun salat. Salat, ketika kita sudah salat, maka kita ada rukun yang harus dipenuhi. Rukun salat adalah bagian yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, seperti niat, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan salam. Ini adalah bagian daripada rukun-rukun sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, antara lain berbicara dengan sengaja, kemudian tertawa, makan dan minum walaupun sedikit, serta berhadas saat sholat. Itu adalah hal yang dapat membatalkan sholat kita. Kesimpulan, taharah dan sholat merupakan dua konsep ibadah yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Taharah berfungsi sebagai sarana penyucian diri dari hadas dan najis sebagai syarat sah sholat. Sementara itu, sholat merupakan ibadah wajib yang memiliki syarat, rukun, dan ketentuan tertentu. Dengan pemahaman ini, diharapkan kita sebagai umat Islam mampu melaksanakan taharah dan salat secara benar dan penuh kesadaran. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.